Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kita bertemu dalam pembelajaran online Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 bersama Ibu Siti Zubaidah. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kondisi wilayah Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita mempelajari materi, mari kita lihat ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kaitan wilayah Indonesia. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ada kaitannya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah diciptakan untuk manusia. Terutama wilayah kita patut bersyukur karena kita menempati Indonesia yang sangat subur dan nyaman ini. Allah telah menciptakan bumi ini dalam 7 lapis. Itu menunjukkan bahwa kesempurnaan dalam pembentukan bumi akan memacu kita untuk senantiasa mempelajari bagaimana proses penciptaan bumi ini diciptakan dengan sempurna. Semoga kita senantiasa mengetahui segala apa yang ada di bumi ini, karena Allah akan selalu melihat dan kita akan selalu bersyukur kepadanya. Mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah menunjukkan letak Indonesia melalui peta, menyebutkan komponen peta, mengetahui letak astronomis Indonesia, mengetahui letak geografis Indonesia, dan menjelaskan pengaruh letak terhadap wilayah Indonesia. Sebelum kita melihat letak wilayah Indonesia, mari kita perhatikan dulu komponen peta yang harus kita ketahui supaya bisa mempermudah untuk melihat kondisi suatu peta. Di sini akan kita lihat komponen-komponen peta yang harus ada dalam sebuah peta. Yang pertama, dalam suatu peta harus ada judul. Ya, judul posisinya di tengah, bisa di tempat yang lainnya. Yang penting harus jelas identitasnya. Yang kedua, orientasi peta. Orientasi peta adalah arah mata angin. Di sini diletakkan di posisi kanan bersebelahan dengan skala peta yang ada di bawahnya. Skala peta di sini ada yang berupa skala angka dan skala garis. Yang ketiga adalah simbol-simbol peta. Simbol-simbol peta ini merupakan keterangan yang ada dalam suatu peta. Jadi kalau kita melihat apakah itu berupa perairan, ataukah berupa posisi ibu kota suatu negara, ataukah itu jalur jalan atau batas pemerintahan, itu akan bisa kita lihat dalam simbol peta. Yang selanjutnya adalah lettering. Lettering atau penulisan. Di sini tentulah berbeda-beda antara penulisan suatu letak daerah, ibu kota, perairan. Begitu juga warnanya akan sangat berbeda.
Kemudian ada legenda. Legenda merupakan keterangan yang ada dalam sebuah peta. Di sini akan kita tunjukkan adanya beberapa warna, karena di sini menunjukkan peta kepadatan penduduk, maka yang bisa membedakan adalah warna. Selain warna, bisa juga berisi tentang simbol-simbol dalam peta. Berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta ini merupakan tahun pembuatan peta. Kenapa? Supaya suatu ketika peta itu terdapat perubahan, maka akan bisa kita ketahui dalam sumber peta. Dan yang selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi ini supaya mempermudah dan memperjelas dalam sebuah peta. Di sini nanti bisa juga dicantumkan adanya garis astronomis dan garis lintang suatu peta. Baik, ini tentang komponen yang ada dalam suatu peta. Selanjutnya adalah letak astronomis Indonesia. Anak-anak pasti sudah mempelajari pada saat di kelas 6. Apa itu letak astronomis, anak-anak? Baik, letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Mari kita lihat letak astronomis Indonesia, di mana letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur dan 141 bujur barat. Ini merupakan letak astronomis Indonesia. Untuk selanjutnya akan kita lihat bagaimana letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi di sini bisa kita artikan kenyataan di sini adalah posisi Indonesia itu kalau kita lihat dengan negara-negara yang lain terletak di mananya. Ini bisa kita lihat bila kita lihat Indonesia dikelilingi oleh beberapa benua dan beberapa samudra. Jadi kalau kita lihat di sebelah utara berbatasan dengan benua Asia, sedangkan di selatan berbatasan dengan benua Australia. Sedangkan untuk samudranya atau perairannya, yang sebelah barat itu Samudra Pasifik dan sebelah timur Samudra Hindia. Sudah jelas bukan letak geografis Indonesia? Untuk selanjutnya, kita akan melihat letak geologis Indonesia. Kita tahu bahwa letak geologis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan lapisan penyusun batuannya. Di mana kalau kita lihat penyusun batuan di wilayah Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Ini berupa daratan yang mengelilinginya. Sedangkan yang berupa dangkalan, kita diapit oleh 2 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Sedangkan letak geologis Indonesia sendiri itu dilalui oleh 2 deretan pegunungan muda, yaitu pegunungan muda yang berasal dari barat, yaitu Sirkumpasifik, dan yang sebelah timur dilalui oleh pegunungan Sirkummediterania. Ya, begitu letak geologis Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan melihat bagaimana luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kalau kita lihat di antara negara-negara yang ada di dunia, sebenarnya tidak seberapa dilihat dari luasnya.
Akan tetapi, kita lihat kondisi wilayah daratan dan lautannya. Kalau kita lihat wilayah daratannya sebesar 3.257.483 km persegi. Sedangkan lautannya sebesar 1.922.570 km persegi. Ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah Indonesia lebih luas daratannya dibanding lautannya. Ya, antara lautan dan daratan itu antara 3:2. Itulah letak Indonesia bila kita lihat dari luasnya. Anak-anakku sekalian, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana letak wilayah Indonesia, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh letak-letak tersebut terhadap wilayah Indonesia. Yang pertama, kita lihat letak astronomis. Adanya letak astronomis menyebabkan Indonesia beriklim tropis, di mana iklim tropis ini dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Juga adanya iklim tropis ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, di mana musim hujan terjadi antara bulan September sampai Maret dan musim kemarau terjadi antara Maret sampai bulan September. Selain itu, letak astronomis menyebabkan adanya perbedaan waktu. Kita karena ada di wilayah timur, waktunya selisihnya 1 jam antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, yaitu mulai dari barat, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan yang letak geografis menyebabkan percampuran adanya 2 budaya antar negara. Karena letaknya yang sangat strategis antara negara satu dengan negara yang lain, ini menyebabkan adanya kerjasama akan sangat bagus sekali, terutama dalam bidang ekonomi. Ya, kita masuk dalam bidang ekonomi bisa masuk di negara ASEAN, masuk di Asia Pasifik ataupun di PBB. Selain itu, adanya letak geografis menyebabkan Indonesia beriklim laut. Hal ini bisa menguntungkan terhadap pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Ini akan kita pelajari nanti pada materi tentang flora dan fauna di Indonesia. Untuk yang ketiga adalah letak geologis. Adanya letak geologis pengaruh terhadap wilayah Indonesia menyebabkan adanya banyak gunung berapi. Ya, karena adanya wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh 2 deretan pegunungan muda, yaitu deretan pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Hal ini menyebabkan ketika terjadi letusan gunung berapi, setelah itu menyebabkan lahan menjadi sangat subur, dan ini potensi terhadap bidang pertanian. Selain itu juga letak geologis menyebabkan adanya kaya akan bahan tambang. Juga memiliki keanekaragaman flora fauna yang hampir sama dengan adanya posisi letak geografis tadi. Mudah bukan? Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Mungkin untuk materi ini cukup sekian. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi pembahasan materi tentang kondisi wilayah Indonesia. Bisa kita simpulkan bahwa adanya letak astronomis, geologis, dan geografis Indonesia menyebabkan kita memiliki suhu atau cuaca yang sangat bagus karena kita masuk dalam iklim tropis. Selain itu, kita juga memiliki
posisi yang sangat strategis di antara negara-negara yang ada di sekitar kita. Ini akan bisa menjalin kerjasama baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun yang lainnya. Selain itu, adanya letak tersebut mampu menjadikan wilayah kita kaya akan sumber daya alam. Hal ini bisa mensejahterakan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan pembelajaran yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.